Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 7 angkatan luar biasa, angkatan hebat, angkatan yang Bapak banggakan. Kita sudah menyelesaikan PTS kita. Alhamdulillah, sebagian besar nilainya kisaran 80. Ya, 80 ke atas. Alhamdulillah KKM. Hanya ada 1-2 yang tidak KKM. Dan ada pula beberapa siswa yang dapat nilai 100. Nah, pada kesempatan ini kita sudah beranjak dari bab 5 ke bab 6. Kalau di bab 5 kemarin kita bahas tentang keanekaragaman, mulai dari sukunya, agamanya, ras etnisnya, bahasanya, adat istiadatnya. Maka di bab 6 ini masih berkaitan teman-teman dengan bab sebelumnya. Nah, materi kita adalah karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Karakteristik kata dasarnya adalah karakter. Karakter itu ciri khas. Ciri khas daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Apa yang dicirikan? Nah, yang dicirikan adalah ya bisa tadi sukunya, agamanya, rasnya, ya, sumber daya alamnya, kemudian masyarakatnya, bahasanya, banyak sekali yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Ya, tentunya perbedaan itu dalam sebuah kerangka, dalam sebuah bingkai. Ya, bingkainya apa? Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi teman-teman bayangkan di sebuah bingkai itu figura ya, figura foto yang besar. Di dalamnya ada masyarakat yang beragam, ada wilayah yang begitu luas ya, kepulauan dari Sabang sampai Merauke, ada orang-orang yang menggunakan banyak bahasa ya dalam satu bingkai itu, dalam satu figura. Nah, figura ini namanya NKRI. Nah, pertama kita pelajari dulu nih makna persatuan dan kesatuan. Persatuan itu apa sih? Nah, mengambil istilah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Persatuan adalah gabungan atau ikatan atau kumpulan beberapa bagian yang sudah bersatu. Perserikatan atau serikat nih. Istilah lainnya perserikatan, ini perserikatan ya atau serikat. Lidi yang hanya satu disebut lidi. Tapi ketika lidi ya dijadikan satu kesatuan, digabungkan menjadi satu ikatan atau kumpulan, maka menjadi sapu lidi ya, sapu lidi. Itulah persatuan. Jadi menggabungkan beberapa bagian, gabungan beberapa bagian. Selanjutnya kesatuan, perihal satu, keesaan, sifat tunggal dan satuan. Keesaan ini tunggal ya artinya ya, kesatuan ya satu gitu. Nah, persatuan dan kesatuan berarti persatuan itu proses mempersatukan ya, atau gabungan beberapa bagian menjadi satu ya, yang tadinya satu ya, yang tadinya beragam nih digabungkan menjadi satu, disebut persatuan kesatuan. Nah, kesimpulannya adalah ya, persatuan kesatuan bangsa Indonesia, bersatunya berbagai suku, bangsa, bahasa, adat istiadat yang ada di wilayah Indonesia dalam ikatan NKRI. Nah, maksudnya apa sih Pak? Kok adat istiadat ya dibilang bersatu? Kan umpamanya misalnya adat Betawi dengan adat Medan, Batak ya, misalnya sukunya Batak ya kalau Medan ya. Ya, suku Batak dengan suku Betawi adatnya beda. Bagaimana bisa dibilang bersatu? Nah, apakah yang Batak dihilangkan, tinggal Betawi aja yang kita pakai, atau sebaliknya? Nah, yang dimaksud di sini adalah bersatunya adat istiadat adalah ya, keberagaman yang ada di Indonesia itu tetap bisa berdiri masing-masing, jadi tidak menghilangkan unsur dasarnya. Nah, perbedaan itu disebut bersatu, artinya berada dalam satu kesatuan. Apa kesatuannya? Nah, kesatuannya adalah NKRI ya, Republik Indonesia ini nih yang menjadi penyatu. Pada dasarnya berdiri sendiri tuh, adat masing-masing daerah berbeda.
Contoh lain bahasa misalnya, Jawa dengan Sunda berbeda. Ya, bersatu itu bukan artinya Jawa sama Sunda digabungin bahasanya jadi apa? Jasun ya, Jawa Sunda misalnya. Ya, bukan seperti itu, tapi yang dimaksud bersatu adalah ya setiap bahasa tetap ada ya, tetap bisa digunakan, tetap ada. Namun bersatu itu dalam kaitannya dalam kesatuan. Nah, dalam kesatuan, dalam sebuah ikatan, dalam sebuah bingkai, namanya NKRI gitu ya. Selanjutnya, semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sudah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1. Ini pasal paling atas nih kalau di Undang-Undang Dasar 45. Ada di pasal 1 ayat 1, kemudian ada di pembukaan UUD 45 alinea keempat, ya, ada di sila ketiga Pancasila. Nah, teman-teman kelas 7, apa bunyi pasal 1 ayat 1? Nah, ini negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Coba, ada kata kesatuan. Ini adalah suatu perintah, ini adalah suatu pernyataan ya. Perintah artinya perintah untuk bersatu, pernyataan artinya menyatakan bahwa Indonesia ini yang beragam dari ujung barat yaitu Sabang sampai ujung timur yaitu Merauke, dari ujung utara namanya Pulau Miangas ya, sampai ujung selatan namanya Pulau Rote, itu dalam sebuah kesatuan ya, kesatuan negara. Nah, bentuk negaranya republik. Nanti di kelas 3 ada materi tentang bentuk negara. Ada bentuk negara republik, ada bentuk negara serikat. Nah, serikat ini istilah lainnya federal ya. Contoh negara republik itu Indonesia ya, China misalnya. Kemudian contoh negara serikat atau federal misalnya Malaysia, Amerika Serikat ya. Contoh di Amerika Serikat mereka disebut negara federal atau negara serikat karena di dalam negara besar yang disebut sebagai Amerika Serikat, di dalamnya adalah negara-negara bagian. Misalnya ya ada Washington, ada New York ya, kemudian Ohio misalnya, LA dan sebagainya. Di Indonesia kan ada provinsi Pak ya, tapi istilahnya adalah bukan negara bagian ya. Memang Indonesia ini hampir bisa dibilang sebetulnya mirip-mirip dengan serikat ya. Cuma kalau di Indonesia ini namanya provinsi bukan negara bagian, di mana setiap provinsi tunduk dan patuh secara penuh ya terhadap pemerintah pusat. Kalau di Malaysia ada ya Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak dan lain sebagainya. Nah, perintah atau pernyataan untuk persatuan dan kesatuan ada juga nih di pembukaan UUD alinea keempat. Nah, teman-teman di kelas 7 ini insya Allah nanti pada saat naik kelas 8 ada kewajiban untuk menghafal pembukaan UUD ya, bagi teman-teman yang mungkin sering menjadi petugas upacara bendera yang hari Senin dulu pada saat offline mungkin sering baca jadi hafal ya. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa hafal di kelas 8 ya, nanti ada setorannya harus bisa hafal dalam beberapa bulan gitu ya. Ini kita lihat di alinea keempat. Nah, yang Bapak tebalkan adalah ya pernyataan untuk persatuan dan kesatuan. Kita lihat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Jadi undang-undang itu terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia. Nah, ini adalah suatu pernyataan bahwa negara Republik Indonesia itu punya ya susunan, ya punya
persatuan ya. Ditegaskan lagi tuh yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Nah, itu adalah wujud persatuan dan kesatuan. Kita lanjut nih. Ya, ini mirip dengan yang tadi karena ada juga sila Pancasila itu di pembukaan alinea keempat yang tadi. Nah, sila ketiga persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia ini adalah kalau kita boleh lihat poin-poinnya, salah satunya bagaimana kita mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Jadi yang paling utama itu kepentingan negara. Untuk apa? Supaya kita bersatu demi kepentingan negara ini. Nah, ini penegasannya lagi nih, mirip dengan yang tadi. Penerapan nilai sila ketiga untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nah, nilai ketiga tadi yang isinya persatuan Indonesia itu ya, digunakan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Penerapannya gimana sih nilainya? Penerapan nilai berarti penerapan sikapnya ya. Nilai itu tindakannya bisa ya. Pertama, meletakkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini yang tadi. Meletakkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi misalnya kita punya kepentingan pribadi diri kita, kemudian negara punya kepentingan. Maka kita memprioritaskan kepentingan negara dulu di atas kepentingan pribadi. Ya, misalnya di daerah kita daerah rawan macet. Kalau tidak segera dibangun tol, maka kemacetan akan semakin parah. Kalau macet terus-menerus, yang ada adalah pemborosan, kerugian ya, karena banyak bahan bakar yang hilang sia-sia. Kemudian akan terjadi kesemrawutan di jalan. Nah, di situ dituntut untuk warga di sekitar rumah kita ya untuk pindah ke daerah lain karena daerah kita akan dibangun tol misalnya. Padahal kita punya kepentingan di situ. Nggak mau daerah kita ini bagus, strategis untuk usaha, bagus ya, untuk tempatnya strategis ya, dekat dengan tempat-tempat pendidikan, dekat dengan tempat-tempat pemerintahan, dekat dengan pusat perbelanjaan misalnya, sangat strategis. Namun ada kepentingan negara di sisi lain di mana harus dibangun tol. Nah, sesuai dengan sila ketiga, maka kita harus meletakkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi kita. Caranya dengan ya memberikan misalnya tanah kita kepada negara ya dengan ganti untung, misalnya kita kemudian pindah ke daerah lain ya yang mungkin di tempat itu justru lebih nyaman, tidak macet, tidak panas, tidak kerumunan ya, tidak bising dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagaimana kita meletakkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Atau contoh lain yang lebih konkret, misalnya ketika bangsa kita mendapat ancaman dari negara lain, bangsa kita butuh tenaga dan pikiran kita, sementara kita ya punya kepentingan juga misalnya, maka kita harus rela tuh berkorban demi kepentingan negara. Kita turut membantu ya, misalkan kebutuhan tentang tentara, kita dituntut untuk menjadi tentara misalnya, untuk membela negara, maka kita harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi kita. Yang kedua, menumbuhkan kerelaan berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara. Nah, harus rela nih berkorban. Ketika negara membutuhkan, kita harus merelakan, mengikhlaskan ya, berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Masih berkaitan dengan yang ke satu tadi. Dan yang ketiga ini menumbuhkan rasa bangga dan cinta atas bangsa dan tanah air. Nah, kita sebagai manusia Indonesia harus bangga dan cinta atas bangsa dan tanah air kita. Ya, logikanya kalau bukan kita siapa lagi ya? Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, menumbuhkan rasa cinta itu salah satunya dengan mengenal dulu nih. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau sayang Indonesia kalau kita nggak kenal Indonesia?
Bagaimana cara kita mengenalnya? Ya, kita pelajari masyarakatnya. Misalnya ada pelajaran PPKN, IPS. Ya. Kita pelajari lingkungannya. Ya, misalnya kalau di IPS itu ada geografinya ya, ada biologi, kemudian di IPA. Ya. Kalau di IPS kemudian nanti ada sosiologi, pelajari masyarakatnya. Kita turun ke masyarakat, kita dekati masyarakat untuk mengetahui bagaimana masyarakat Indonesia, maka dari situ akan tumbuh rasa cinta tanah airnya, cinta bangsanya. Yang keempat, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, kalau kita bersatu, ya, salah satu wujud tindakan bersatu kita adalah dengan memelihara ketertiban dunia berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini sesuai dengan isi dari alinea keempat pembukaan UUD yang memelihara ketertiban dunia. Jadi bersatu itu bukan hanya mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia, tapi juga memelihara ketertiban dunia, berarti mempersatukan seluruh masyarakat dunia dalam suatu perdamaian, ya, dan keadilan sosial. Selanjutnya, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus menanamkan pertama dalam diri kita dulu nih, semangat bersatu, ya, dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam keberagaman, kebinekaan. Ya, beragam apanya? Sukunya, agama, rasnya, bahasanya. Kita harus kenal dulu keberagaman ini, perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian kita tumbuhkan semangat bahwa perbedaan bukanlah jalan untuk berpecah belah. Perbedaan adalah, ya, suatu warna yang harus kita syukuri, karena dengan warna tersebut akan menjadi semakin indah. Ya, bagaimana pelangi itu bisa indah? Karena warnanya beragam. Kalau pelangi warnanya hitam semua mungkin tidak indah, tapi dengan warna-warninya tersebut kita menjadi melihatnya sebagai sebuah keindahan. Begitu pula dengan Indonesia, ya, ada warna kulit, ya, sawo matang, ya, ada pula yang putih, ada yang hitam, tapi bukan pembeda, ya, bukan pembeda, karena dalam sebuah kesatuan bangsa Indonesia. Nah, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang memajukan pergaulan berarti kita harus maju dalam pergaulannya, salah satunya dengan pendidikan, ya. Kalau kita tidak memiliki pendidikan, pengetahuan kita terbatas, maka pergaulan pun akan terbatas. Tapi kalau kita pendidikan, ya, akademis, melalui proses yang baik dalam berpendidikan, pengetahuan kita luas, maka kita akan memiliki pergaulan yang lebih luas juga, yang pada akhirnya tujuan persatuan kesatuan bangsa akan terwujud. Jadi kita harus memajukan pergaulan, ya. Nah, itu saja materi di bab 6 ini. Teman-teman kelas 7 silakan mengerjakan Google Form-nya, ya. Itu tadi adalah materi yang A, submateri yang A. Jadi bab 6 itu ada A, B, dan C. Itu hanya yang A saja. Nanti B dan C di pertemuan selanjutnya. Untuk evaluasi teman-teman silakan kerjakan Google Form-nya. Nanti Bapak absensi kehadiran sesuai dengan Google Form yang dikerjakannya. Ya, terima kasih telah menyimak videonya sampai akhir. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup angkatan terkait dengan materi tadi. Boleh nanti kita diskusi, atau boleh dijapri ke Bapak, insya Allah Bapak balas, ya. Terima kasih, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.